Okay guys, back with me for lesson today. I'm Along and welcome to my channel. This is a time we can learn about adverb. Adverb is a word that describes about adjective, verb, another adverb, and whole sentence guys. Oke, hari ini guys kita akan belajar tentang adverb adalah kata keterangan yang memberikan informasi terhadap suatu hal, misalkan adjektif, verb, dan sentence guys. Nah, dan pada kesempatan ini guys, saya akan memberikan pemahaman kepada Anda tentang type of adverb atau jenis-jenis dari adverb. Untuk itu, simak dan tonton terus sampai habis video ini guys. Oke, let's get to start it guys. Oke guys, yang pertama kita jelaskan dulu ya tentang apa itu adverb. What is an adverb? Adverb adalah kata yang difungsikan menjelaskan tentang adjektif, verb, adverb, dan sentence guys. Oke, yang difungsikan untuk menjelaskan keempat tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan 4 sentence atau 4 contoh untuk lebih memahaminya ya. Yang pertama, Anda mungkin bisa lihat list di samping saya. Nah, untuk itu mari kita identifikasi bersama guys. Nah, yang pertama, Tony is a really kind person. Oke. Apakah teman-teman bisa mengidentifikasi yang manakah sekiranya menjadi adverb di kalimat tersebut? Nah, tentu adalah really. Really menunjukkan adverb dan kind itu menunjukkan adjektif guys. Maksudnya adjektif. Jadi adjektif dijelaskan oleh adverb. Oke. Nah, di kalimat yang kedua ya, he drives too slowly. Oke, artinya dia berkendara atau mengemudi dengan sangat pelan atau terlalu pelan. Oke. Nah, slowly adalah adverb dan to juga adalah adverb yang menunjukkan adverb of degree guys. Oke. Nanti kita akan jelaskan ya. Jadi otomatis adverb juga menjelaskan adverb yang lain. Oke. Nah, mari kita lihat lagi di sentence yang ketiga. A bird waits for his food patiently. Oke. Patiently itu menunjukkan adverb guys. Dan wait itu menunjukkan verb. Jadi dia menunggu dengan sabar. Oke, jadi patiently itu menjelaskan tentang verb. Verbnya adalah wait. Oke. Nah, di sentence yang terakhir kamu bisa lihat ada fortunately. Fortunately we got there in time. Oke. Fortunately adalah kata yang ditempatkan di inisial atau di awal yang menjelaskan tentang seluruh sentence guys. Maksudnya adalah apa ya? Syukurlah kita datang dengan tepat waktu. In time juga bisa disebut sebagai adverb yang memberikan keterangan dengan tepat waktu atau tepat waktu guys. Oke. Itulah tentang adverb, fungsi dari adverb. Oke. Nah, guys, untuk itu kita beralih ke pembahasan jenis dari adverb untuk lebih memaksimalkan pemahaman Anda terhadap adverb guys. Oke guys, adverb of manner. Adverb of manner adalah kata yang difungsikan untuk menunjukkan cara melakukan sesuatu. Nah, misalkan nicely, beautifully, slowly, quickly, dan lain-lain. Nah, biasanya dimaknai dengan ya, misalkan dengan cantik, dengan keras, dengan lambat, oke, slowly dengan lambat, nicely dengan baik, oke, atau dengan luar biasa. Oke, misalkan look at this example. Oke, yang pertama, they speak loudly. Oke, mereka berbicara dengan keras. Atau misalkan we learning about English seriously. Oke,
kita sedang belajar bahasa Inggris dengan serius. Oke. Nah, biasanya banyak orang yang mengatakan bahwa ciri-ciri dari adverb of manner itu atau adverb secara keseluruhan itu biasanya diakhiri dengan ly atau ly. Nah, bisa guys, ya bisa. Misalkan itu dengan rumus adjektif tambah ly. Nah, misalkan nicely, quickly, beautifully, atau passionately itu ditambahkan adjektif ditambahkan dengan ly. Namun, teman-teman harus paham ya bahwa tidak semua ending ly itu merupakan adjektif. Nah, kadang adjektif juga mengandung ly. Misalkan friendly, dengan ramah, lovely yang disayangi, atau weekendly, nah itu dengan semingguan, atau misalkan dengan semingguan. Nah, itu menunjukkan adjektif. Nah, ada juga ya adjektif yang tidak bisa ditambahkan dengan ly untuk menunjukkan sebuah keterangan. Misalkan fast, cepat, itu ditambah dengan ly itu fastly, itu tidak bisa. Itu namanya irregular, penambahan ly. Nah, misalkan good, tidak bisa ditambahkan goodly. Nah, misalkan late, lately. Jadi tidak semua ending ly itu menunjukkan adverb guys. Untuk itu perlu teman-teman membuka kamus untuk lebih memahaminya guys. Nah, biasanya cuma berapa sih yang tidak bisa ditambahkan dengan ly. Nah, untuk itu kita ke adverb of time. Oke guys, adverb of time adalah kata keterangan yang menunjukkan waktu kejadian atau kejadian, kapan kejadian itu berlangsung. Nah, ada dua jenis dari adverb of time. Yang pertama ada definite time, yang waktu yang jelas, menunjukkan waktu yang jelas guys. Nah, ada juga indefinite time, waktu yang tidak jelas. Misalkan indefinite time, misalkan yesterday, tomorrow, now, last week, last night, 1 month ago, 2 weeks ago, dan lain-lain. Nah, misalkan look at this example untuk lebih jelasnya. Yesterday, I went to the beach. Kemarin, itu ada komanya. Kemarin saya pergi ke pantai. Atau misalkan kita balik. I went to the beach yesterday. Nah, posisinya bisa Anda lihat, bisa di depan, juga bisa di final. Bisa di akhir. Nah, kalau di initial atau di awal, itu ditandai dengan koma guys. Itu membedakan antara adverb dan sentence-nya guys. Nah, untuk indefinite time atau waktu yang tidak jelas, misalkan just, soon, already, juga bisa dimaknai sebagai adverb of frequency. Adverb frequency itu adalah adverb yang menunjukkan keseringan, misalkan sometimes, always, seldom, usually, ever, never, dan lain-lain. Nah, misalkan I usually get up at 7 o'clock. Saya biasanya bangun pada jam 7. Atau misalkan they have ever seen this movie before. Mereka sudah pernah sebelumnya menonton film ini. Atau mereka sudah pernah menonton film ini sebelumnya. Guys, jadi perlu teman-teman ketahui tentang adverb of time. Tepatnya bisa di akhir, bisa di middle, bisa juga initial, atau bisa di depan. Jadi kalau di depan itu ditandai dengan koma guys. Nah, itulah penjelasan dari adverb of time. Kita lanjut di adverb of place.
Oke, adverb of place or direction adalah kata keterangan yang menunjukkan tempat atau arah guys ya. Nah, misalkan here, there, outside, inside, dan lain-lain. Nah, juga ada keterangan tempat yang lebih dari satu kata. Misalkan itu ditambah preposition, tambah dengan object of preposition, kan? Atau noun ya, singkatnya preposition tambah noun. Misalkan on the bed, oke, the bed menunjukkan noun, on itu menunjukkan preposition, the bed. Misalkan in the village, in tambah village, ini menunjukkan preposition, village menunjukkan sebuah noun. Misalkan in the village, misalkan di kampung atau di kampung halaman guys. Nah, misalkan contohnya I'm going to visit my father in the village. Saya akan pergi mengunjungi bapak saya di kampung. Atau misalkan she stood there, oke, dia berdiri di sana. Atau bisa juga she stood here, dia berdiri di sini. She stood in the bathroom, dia berdiri di dalam kamar mandi. Jadi biasanya posisinya itu ditandai di akhir. Jadi sangat gampang untuk mengidentifikasi tentang adverb of place or direction guys. Oke, udah kan? Nah, kita lanjut di adverb of degree. Oke, adverb of degree adalah kata keterangan yang menunjukkan tingkatan guys. Ya, misalkan sungguh, sangat, terlalu, cukup, lumayan, agak, dan lain-lain. Nah, misalkan saya akan menuliskannya ya. Misalkan so, very, extremely, enough, rather, quite, really, apalagi ya, truly, to, dan lain-lain. Nah, itu bisa dimaknai dengan tingkatan frekuensi, misalkan lumayan, rather, enough, cukup, dan lain-lain. Nah, untuk misalkan oh my god, this is so beautiful, ini sangat cantik. Atau misalkan this room is very large, ruangan ini sangat luas. Atau misalkan I have got so bad exam, so bad score, saya mendapatkan nilai yang sangat buruk misalkan. Nah, khusus untuk enough guys, ini mempunyai aturan tersendiri. Ini biasanya kalau misalkan kita menjelaskan adjektif, itu kita langsung saja menjelaskan misalkan beautiful, misalkan really beautiful. Tuh. Kalau misalkan kita pakai enough, kita balik ya guys. Misalkan beautiful enough atau brave enough. Oke. Namun untuk menjelaskan noun ya, kita tetap memakai aturan umumnya pada umumnya. Misalkan enough money, cukup uang, dan lain sebagainya. Oke. Cukup mudah untuk dipahami. Yang penting teman-teman enough yang harus Anda ingat ya, enough-nya cukupnya ya. Oke. So thank you for watching my video guys. If you like this my video, give me a thumbs up and don't forget to share this my video kepada teman-teman Anda. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya and have a good day kawan.